Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Nabi Khidir alaihi salam yang sering kita dengar adalah saat beliau menjadi guru bagi Nabi Musa alaihi salam. Dalam Quran surat Al-Kahfi dijelaskan bahwa Nabi Musa alaihi salam meminta izin kepada Nabi Khidir alaihi salam agar beliau bisa mengikuti serta menyertai Khidir alaihi salam sehingga beliau memperoleh ilmu yang nantinya dijadikan pegangan dan petunjuk oleh Nabi Musa alaihi salam. Sahabat yang dirahmati Allah, selain kisah Nabi Khidir yang disandingkan dengan Nabi Musa, ternyata ada juga kisah yang menyatakan bahwa Nabi Khidir alaihi salam pernah datang ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian berdoa di masjid itu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahui kedatangan Nabi Khidir. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Daud Al-A'ma Nafi' dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu malam, Khidir alaihi salam datang ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar Nabi Khidir berdoa, "Ya Allah, bantulah aku untuk mendapatkan keselamatan dari azab yang Engkau ancamkan, dan anugerahkan kepadaku kecintaan kepada orang-orang soleh seperti yang Engkau perintahkan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk menemui Khidir alaihi salam. Lalu Anas pun masuk ke dalam masjid dan memberi salam kepada Nabi Khidir, dan beliau pun menjawab salam tersebut. Lalu beliau berkata, "Katakanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melebihkannya di atas para nabi yang lain, sebagaimana Allah melebihkan bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain. Juga seperti Allah melebihkan umatnya di atas umat-umat yang lain, dan seperti Allah melebihkan hari Jumat di atas hari-hari yang lain." Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita membaca sebuah riwayat, maka bacalah juga bagaimana keterangan para ulama tentang perawi tersebut. Apakah ia merupakan seorang yang bisa dipercaya, ataukah ia adalah seorang pendusta? Dalam hal ini, perawi yang bernama Abu Daud Al-A'ma Nafi', sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kisah Para Nabi, karangan Imam Ibnu Katsir, menyatakan bahwa perawi tersebut dikenal sebagai perawi yang dusta dan kerap memalsukan hadis. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menulis bahwa riwayat ini merupakan riwayat yang dusta, sanad dan matannya tidak benar sama sekali. Jikalau Khidir alaihi salam benar-benar datang ke masjid Rasulullah, lalu mengapa beliau tidak menghadap secara langsung ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan diri siapa beliau serta apa maksud dan tujuan beliau? Perawi-perawi yang meriwayatkan kisah Nabi Khidir masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga bahkan pernah menyebutkan kisah-kisah lain. Di antaranya adalah Nabi Khidir alaihi salam pernah datang kepada para sahabat Rasulullah. Kemudian beliau memberi salam kepada mereka serta menyebutkan nama-nama para sahabat yang ada di sana. Beliau juga menyebutkan letak rumah mereka, bahkan tanpa diberitahu sama sekali. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya melanjutkan, bagaimana mungkin Khidir alaihi salam dapat mengetahui semua itu? Padahal ketika beliau bertemu dengan Musa alaihi salam saja, beliau tidak mampu mengenali secara langsung sebelum menanyakannya. Padahal Musa alaihi salam kala itu atau di zaman itu merupakan orang yang diangkat derajatnya paling tinggi oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Hafidh Abul Husain bin Munadi setelah menyebutkan hadis tersebut di mana Khidir alaihi salam pernah datang ke masjid Rasulullah, maka beliau berkata, seluruh ulama hadis telah bersepakat bahwa hadis tersebut
merupakan hadis dengan isnad yang mungkar, matan yang tidak benar, dan jelas sekali terlihat kepalsuannya. Maka begitulah para sahabat yang dirahmati Allah, jikalau ada kisah mengenai Nabi Khidir yang datang ke masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu merupakan kisah yang dusta serta tidak boleh kita percaya.